warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemudi PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Salvia SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Tambusai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Simalungun. Baiklah, pada hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan mengambil materi tes pidato persuasif di kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita belajar, agar pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, coba pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berdoa tadi supaya pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Coba sekarang anak-anak ibu keluarkan semua peralatannya, pena, pensilnya, buku, keluarkan semuanya ya. Ya. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kamu ya. Bayu Simbolon, Christian Repaldo, Evan Christian, Muhammad Anwari, Hadir, Bu. Salomo, Hadir, Bu. Alda Istiada, Almira Azahra, Azura Kendi, Berti, Desta Amelia, Dewi Putriani, Eva Lenta, Pajarita, Gita Ayuwanti, Iren Srimaya, Naila Turrohma, Suci Agus. Sebelum belajar, ibu akan memberikan pantun motivasi. Kalian semangat dalam belajar ya, pantun motivasi supaya semangat dalam belajar. Nanti kalian bilang cakep, enak ya? Ya, Bu. Pergi berbelanja ke pasar. Cakep. Saking besarnya jadi kesasar. Cakep. Jika ingin menjadi pintar, rajin-rajinlah belajar. Bermain ice breaking dulu ya. Bermain ice breaking. Tepuk 1, 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Iya, sudah semangat sebenarnya, sudah konsentrasi. Berarti pembelajaran sudah bisa kita mulai ya. Masih semangat belajar anak-anak ibu? Masih, Bu. Iya, masih semangat ya belajar ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan menanyakan pembelajaran kita saat ini adalah menyimpulkan tes pidato persuasif ya, tes persuasif.
menyimpulkan pidato persuasif dan tujuan manfaat pidato persuasif. Ada yang tahu manfaat tujuan pidato persuasif? Saya, Bu. Ya, apa itu? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato bersifat persuasif, artinya berupa mengajak dan melakukan sesuatu. Iya, itu adalah pembelajaran kita minggu lalu ya, pembelajaran minggu lalu. Baiklah, sekarang kita akan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu menyimpulkan pidato tes persuasif yang ditonton nanti melalui video. Perhatikan anak-anak ibu ya, ini yang pertama yaitu kita KD. Kompetensi dasar kita hari ini adalah tes pidato persuasif. Nampak anak-anak ibu kan? Nampak. Ya, kompetensi dasar kita. Perhatikan KD. Ada kompetensi dasar. Bisa dibaca anak-anak ibu nampak? Nampak. Ya, coba baca, Suci coba baca kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Ya, ini adalah kompetensi dasar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, coba baca dulu. Bayu baca. 1. Mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. 2. Menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Ya, ini adalah KD kita pada hari ini anak-anak ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba baca Alda. Tujuan pembelajaran kita, baca Alda. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui Penerapan model problem based learning. dengan metode diskusi. C. Dan bantuan media video pidato ICT. Bisa dibaca. 1. Peserta didik melaksanakan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dari sudut pandang tertentu. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif dengan tepat. Nah, inilah tujuan kita pembelajaran hari ini, yaitu dengan melalui penerapan model problem based learning. Dengan metode nanti kalian berdiskusi, ya. Kemudian melihat video pembelajaran. Kemudian kalian menyimpulkan, menjelaskan gagasan atau pikiran, arahan atau pesan dalam pidato dari sudut pandang atau tertentu, sudut pandang yang tertentu, ya. Dapat menyimpulkan yaitu gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pidato ini, yaitu ada metode-metode dalam pidato. Siapa yang bisa menyebutkan metode dalam pidato? Aku, Bu. Ya, Betty. Apa Betty metode kita dalam pidato? Metode pidato dibagi menjadi 4, yaitu impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Kedua, memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. 4. Extemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Ya, ini adalah tentang cara orang menyimpulkan pidato. Yaitu tadi ada strukturnya. Struktur pidato itu ada 3. Yang pertama ada pembuka, isi, dan penutup. Jadi dari orang berpidato itu kita harus tahu mana yang merupakan isi, mana yang merupakan salam, mana yang merupakan penutup. Oke ya. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu ada 4. Yang pertama kita memahami tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai tadi. Kemudian nanti mengerjakan LKPD. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang terakhir adalah penutup. Oke. Sekarang Ibu menanyakan tentang pembelajaran misalnya
Apa sajakah kalian, di mana sajakah kalian mendengar orang berpidato? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Christian. Saya sering mendengar orang berpidato pada acara-acara besar seperti upacara dan event-event yang diselenggarakan pada hari tertentu. Ya. Apa saja yang berkaitan dengan pidato? Satu, menyampaikan. Apa lagi? Mengajak. Apa lagi? Pertama adalah informasi, menyampaikan, apalagi argumen, berbicara, itu yang dimaksud dengan berpidato ya. Nah, perhatikan ini. Pengertian pidato tadi sudah disampaikan ya. Dan jelaskan tujuan pidato tadi yaitu memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendapat dan mengarahkan pendengar. Ya. Jadi sekarang kalian mulai belajar bersama kelompoknya. Sudah sesuai dengan kelompoknya ini hari? Sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi tidak ada yang nyatu lagi. Sudah sesuai dengan kelompok. Tentang pidato persuasif. Perhatikan anak-anak ibu ya. Nah ini dia. Perhatikan anak-anak ibu ya. Perhatikan anak-anak ibu.
Pidato persuasif yang mana nanti kalian akan menyimpulkan terhadap isi video tadi anak-anak ibu ya. Ya, bersama kelompok. Jadi ibu bagikan dulu LKPD-nya ini supaya kalian bisa mengerjakannya bersama kelompok. Berarti Andai, Tania ya. Kerjakan bersama kelompoknya ya anak ibu ya. Baik, Bu. Kerjakan bersama kelompoknya. Ya, kerjakan bersama kelompoknya tentang pidato, isi pidato tadi. Kan sudah tahu ya kan? Struktur pidato sudah ada tadi, sudah tahu. Waktu yaitu 15 menit ya nak ya? 15 menit. Oke anak ibu, waktunya sudah sudah siap semua? Sudah. Sudah siap semua ya. Ayo, kelompok mana duluan yang mau presentasi? Hasil kerja kelompoknya. Kelompok mana dulu, Tania? Ya oke, kelompok Tania dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berhadir di sekolah kita yang kita cintai ini. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya sendiri Tania yang akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok pandai akan mempresentasikan
Kelompok saya yang terdiri dari 4 orang, yaitu Nailatul Rohmah, Azura Kendi, Gita Yuwanti. Sekian dari kelompok kami. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Jika ada teman-teman, saya akan membacakan pertanyaannya. Apa tema pidato tersebut? Tema pidato tersebut yaitu membangun masyarakat bebas narkoba yang merupakan tanggung jawab kita semua. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Pembicara dalam pidato bersama perangi narkoba yaitu seorang pemuda yang bernama Arif Rahman Kono, siswa pelajar dari MAN 2 Kota Palu. Apa bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut? Yang terhormat Kepala BNN, staf jajaran BNN Sulawesi Tengah, para dewan juri, seluruh panitia penyelenggaraan lomba, serta masyarakat Indonesia terkhusus di Sulawesi Tengah yang saya banggakan. Apa bentuk salam yang digunakan dalam pidato tersebut? Bentuk salam yang digunakan dalam pidato bersama perangi narkoba yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Simpulkanlah isi video pidato bersama perangi narkoba. Berdasarkan video pidato tersebut, kami menyimpulkan Pintar. Kelompok pintar. Iya, dari kelompok pintar silakan presentasikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christian Tanggulon, perwakilan dari kelompok pintar, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kami sudah menjawab 5 pertanyaan LKPD. Langsung saja kita jawab pertanyaan pertama. Apa tema pidato tersebut? Tentu saja tema video tersebut adalah narkoba. Mulai dari awal hingga akhir, pembahasan pidato tersebut adalah 1. Bahaya narkoba, 2. Dampak narkoba, 3. Serta cara menanggulangi narkoba. Pertanyaan kedua, siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Pembicara dalam pidato tersebut adalah seorang siswa asal Sulawesi Tengah, Arif Rahman Kono, yang bersekolah di MAN 2 Kota Palu. Pertanyaan ketiga, bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut adalah sapaan yang digunakan Arif di sini adalah ucapan yang terhormat, yang saya hormati, dan yang saya banggakan. Arif menyapa audiens antara lain Brigjen Pol Haji Monam Situmorang, Dewan Juri, serta masyarakat Indonesia terkhusus Sulawesi Tengah. 4. Apa bentuk salam yang digunakan dalam video tersebut? Bentuk salam yang digunakan antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. 5 salam tersebut sebagai bentuk perwujudan salam agama yang ada di Indonesia. Tidak lupa Arif menggunakan salam sejahtera sebagai bentuk universal kepada semua. Pertanyaan kelima, simpulkan isi video pidato bersama perangi narkoba. Dalam pidato ini kita disampaikan bahwa urgensi mengatasi darurat narkoba di negara kita, terutama menjangkiti generasi muda. Pidato menekankan narkoba adalah sebuah bahaya yang harus kita perangi demi Indonesia maju bersama perangi narkoba. Itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang menanggapi, kami persilakan. Ada yang menanggapi? Tidak lepas. Kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak. Sesuaikah sudah? Sesuai. Ya, tutup nak. Baik, jika tidak ada yang menanggapi, mohon dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi? Ya, kelompok Betty. Kelompok Ya, kelompok jenius. Dari kelompok jenius. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok jenius, akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Samia. Sebelum kami menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Betty Sudarani. Saya talenta sebagai anggota. Saya Alhamdulillah Kamara sebagai anggota. Saya Reski Maya sebagai anggota. Saya Muhammad Al-Tanya sebagai anggota. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Fabia. 1. Apa tema pidato tersebut? Narkoba. 2. Siapakah pembicara dalam pidato tersebut? Pembicara dalam pidato tersebut adalah seorang siswa asal Sulawesi Tengah, yaitu Arif Rahman. Sudah ada? Apakah sudah sesuai? Sesuai. Sesuai. Nah, dari keempat kelompok tadi, semuanya Ibu rasa memang sudah sesuai cara kamu menyimpulkan pidato ya, menyimpulkan isi pidato mulai dari awal sampai akhir. Jadi yaitu perangi bersama tentang narkoba. Bahaya narkoba adalah
kami persilakan. Ya, adakah kelompok lain yang menanyakan? Bu. Sudah ada? Apakah sudah sesuai? Sesuai, Sudah sesuai. Nah, dari keempat kelompok tadi, semuanya Ibu rasa memang sudah sesuai cara kamu menyimpulkan pidato ya, menyimpulkan isi pidato mulai dari awal sampai akhir. Jadi yaitu perangi bersama tentang narkoba. Bahaya narkoba adalah sangat berbahaya. Tadi ada jenis-jenis narkoba. Apa saja jenis-jenis narkoba seperti Narkotika, sabu, ganja, itu semuanya berbahaya. Jadi kita apalagi sebagai seorang pelajar jauhilah narkoba. Jangan sampai kita penyalahgunaan narkoba seperti merokok. Merokok sudah termasuk narkoba belum? Kenapa narkoba dikatakan? Karena dia mengandung nikotin. 5% sudah ada nikotin. Makanya orang merokok itu pun candu. Jadi hindarilah tentang bahayanya narkoba ya. Jadi belum ada anak ibu yang candu narkoba kan? Belum. Oke, jadi kita harus menghindari narkoba. Itulah isi dari cara menyimpulkan pidato tadi, semuanya sudah sesuai. Ya, jadi selanjutnya kita sudah sesuai semua. Tepuk tangan semuanya. Siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang narkoba tadi? Ya, Christian, simpulkan nak kelasnya. Simpulan pembelajaran hari ini mencakup pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen kunci dalam menyusun dan menyampaikan pidato, dari pengenalan tujuan yang jelas hingga penggunaan gaya bahasa yang sesuai. Setiap aspek memiliki peran penting dalam menciptakan pidato yang efektif. Latihan, kesadaran akan audiens, dan penerapan struktur yang baik menjadi kunci untuk mengembangkan keterampilan berpidato. Dengan kesimpulan ini diharapkan kita semua dapat melibatkan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, dan menjadi pembicara yang efektif dalam berbagai konteks. Terima kasih. Iya, betul. Kita hari ini. Coba ketua kelas kumpulkan LKPD-nya. Ibu mau bertanya, bagaimana rasanya belajar bahasa Indonesia hari ini ya Ibu? Sangat Kalau senang cukup 2 jempol. Kalau tidak senang diam saja. Coba Ibu bertanya sekali lagi, bagaimana rasanya anak-anak Ibu belajar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita untuk kedepannya juga senang belajar bahasa Indonesia. Jadi, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai sekian pada hari ini ya. Kita akan belajar lagi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang cara menulis tes pidato. Jadi anak ibu nanti di rumah belajar lagi yang rajin ya. Belajar lagi yang rajin mengenai cara-cara menulis tes pidato persuasif. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas pimpin doanya supaya kita bisa pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, berdoa tadi sudah selesai. Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.